Dalam hal hak asasi manusia, ada standar universal dan mengikat. Jadi prinsip menghormati, perlindungan, dan pemenuhan HAM disebut sebagai jus cogens. Artinya, prinsip dasar hukum internasional tidak dapat ditolak oleh negara melalui konsensus. Prinsipnya adalah hak untuk hidup. Namun khususnya dalam Islam dan di Barat, keumuman standar-standar ini dibahas dan ada masalah dengan penerapannya dalam praktik. Perdebatan tentang standar universalitas didorong oleh lintas batas budaya, khususnya agama, dan setiap tradisi memiliki kerangka acuan internasional dan masing-masing tradisi menggambarkan validitas ajaran dan norma dari sumbernya sendiri. Dalam hal ini perdebatan yang sedang berlangsung terkait dengan hukuman mati, di mana Islam dan Barat memiliki standar konsep hak asasi manusia mereka sendiri. Hukum pidana mati yang termuat dalam hukum pidana Islam mendapat kejaman tajam dari Barat. Pendahuluan, hak asasi manusia atau HAM diyakini memiliki nilai-nilai universal. Ciri universal artinya tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Nilai universalitas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk produk hukum di berbagai negara untuk melindungi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini juga ditegaskan dalam dokumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi tentang larangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hak asasi manusia universal yang telah bergema selama lebih dari setengah abad telah memperkenalkan konsep hak asasi manusia ke dalam semua aspek kehidupan manusia. Di setiap daerah akan ada diskusi tentang hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak terbatas. Bangsa manapun di dunia, titik kontak budaya apapun atau wacana apapun tentang kebebasan dan keadilan universal. Hak asasi manusia selalu menjadi titik awal. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penindasan, hingga kebebasan dari yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Namun dalam perkembangan selanjutnya, konsep hak asasi manusia yang universal luhur, dan luhur itu dikacaukan dengan memberi orang ruang dan waktu di mana telah terjadi kesalahan kecil peradaban. Padahal hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai universal HAM kurang memiliki persamaan dan keseragaman dalam penerapannya. Penafsiran tentang hak untuk hidup misalnya bisa berbeda dari satu negara ke negara lain, terutama antara Islam dan Barat. Ketika menerjemahkan hak untuk hidup, setiap negara memaknai secara berbeda sejauh mana negara dapat menjamin hak untuk hidup tersebut. Perebutan hak untuk hidup terkait dengan kebangkitan syariat atau hukum pidana Islam yang pada hakikatnya berupaya menghidupkan kembali hukum pidana Al-Quran sebagai hukum berlaku setiap negara. Artinya kebangkitan hukum merupakan ketetapan hukum had, jarimah, hudud, dan kisas, serta hukumannya ekstrim yang tidak manusiawi, terutama hukuman mati. Hukum pidana mati menjadi bahan perdebatan khususnya di dunia Barat. Untuk merespon relevansi hukum pidana Islam jika dikonseptualisasikan dengan dunia hukum modern saat ini, di satu sisi hukuman mati dipandang sebagai alat untuk mencapai pencegahan atau pembalasan yang dilegitimasi oleh keberadaan hukum pidana Islam dalam bab kisas. Namun di sisi lain hukuman mati dianggap sebagai kejahatan yang paling kejam dan tidak manusiawi. Bahkan secara ekstrim merupakan kejahatan menyebabkan hilangnya hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam tulisan ini, kontradiksi dualisme di atas menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan negara hukum atau rule of law di Indonesia, di mana ciri negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia secara umum. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, penulis akan mencoba, khususnya dalam artikel ini, untuk menjawab permasalahan HAM dari perspektif Islam dan Barat, khususnya kontroversi seputar hukum pidana Islam dan hukuman mati. Saya akan membacakan materi lanjutan yang sebelumnya dibacakan oleh Hanan Rosyidi Majid. B. Konsep HAM dan hukum pidana Islam. Sebelum hak asasi manusia dipahami, terlebih dahulu harus dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Menurut definisi, hak adalah elemen normatif yang bertindak sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, dan menjamin kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak, dan pihak-pihak yang bersedia melaksanakan hak. Ketiga unsur tersebut disatukan dalam pengertian dasar hak.
Keadilan merupakan kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat di seluruh dunia, karena hak merupakan hakikat masyarakat yang paling erat hubungannya dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia dan makhluk Tuhan. Sejak manusia dilahirkan, hak telah mendarah daging dan dipercayakan kepada setiap orang. Salah satunya adalah hak untuk hidup. Secara etimologis, pengertian hak asasi manusia adalah terjemahan langsung dari hak asasi manusia ke dalam bahasa Inggris, Droits de l'homme. Namun, ada juga yang menggunakan istilah hak asasi manusia sebagai terjemahan dari fundamental rights dalam bahasa Inggris, serta grondrechts dan fundamentrechts dalam bahasa Belanda. Kemudian, hak asasi manusia diartikan secara terminologi sebagai hak-hak dasar atau hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki orang hanya karena mereka adalah manusia. Kemanusiaan tidak memilikinya karena telah diberikan oleh masyarakat atau karena hukum positif, tetapi semata-mata karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sekalipun setiap orang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang berbeda, mereka tetap memiliki hak tersebut. Ini adalah sifat universal dari hak-hak ini. Hak-hak ini tidak hanya bersifat universal tetapi juga tidak dapat dicabut. Ini berarti bahwa tidak perlu seberapa buruk seseorang telah diperlakukan atau seberapa negatif mereka telah diperlakukan. Mereka tidak berhenti menjadi manusia dan karena itu masih memiliki hak-hak itu. Dengan kata lain, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia. Dari pengertian di atas, muncul pengertian persamaan kedudukan dan hak antar manusia berdasarkan prinsip keadilan. Persamaan yang mengakui bahwa orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin dan ketidaksempurnaan fisik. Menurut James, hak asasi manusia adalah hak universal yang dimiliki orang berdasarkan statusnya sebagai manusia. Pandangan ini menyiratkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, status sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan dengan apakah seseorang memiliki hak asasi manusia atau tidak. Ini menyiratkan bahwa hak-hak ini dapat dilaksanakan di seluruh dunia. Louis Henkin menambahkan, hak asasi manusia adalah klaim yang ditegaskan sebagai hak, bukan klaim untuk cinta atau belas kasihan atau persaudaraan atau amal. Seseorang tidak perlu mendapatkannya atau pantas mendapatkannya. Itu bukan hanya aspirasi atau tuntutan moral, tetapi tuntutan hukum yang semakin meningkat di bawah hukuman yang berlaku. Berdasarkan uraian konsep hak asasi manusia di atas, dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia tidak harus diberikan, dibeli, atau diwariskan. Tapi hak asasi manusia adalah bagian otomatis dari menjadi manusia. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku dan dimiliki oleh semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku, pandangan politik, atau latar belakang sosial bangsa, karena semua manusia dilahirkan dengan martabat yang sama. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dilanggar, dicabut, atau dihapuskan sekalipun suatu negara membuat undang-undang yang tidak melindungi atau melanggarnya. Berbicara tentang hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari perspektif hukum pidana Islam, karena hukum pidana Islam masih dipandang oleh para ulama sebagai konsep perundang-undangan Islam yang melanggar hak asasi manusia. Hukum pidana Islam atau dalam istilah fiqh disebut jinayah fiqh merupakan bagian dari jurisprudensi Islam yang mengatur tentang hukum pidana. Tindak pidana tersebut dikenal dengan istilah jarimah. Oleh karena itu, tindak pidana dalam Islam kadang disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara struktural, hukum pidana Islam bersumber dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi menjadi pedoman bagi isi dan kandungan hukum pidana Islam, khususnya ketentuan tentang pidana mati.
Ketentuan hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan hudud seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dan hukuman kisos yaitu seumur hidup, saat ini mendapatkan perhatian tajam dari kalangan non-Islam seperti orientalis, politis barat, dan sebagian umat Islam termakan oleh gagasan orientalis barat. Misalnya, mereka menggambarkan hukuman mati sebagai kejam dan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan peradaban modern. Wajah hukum pidana Islam yang sering digambarkan di media massa dan buku-buku orientalis barat adalah wajah yang kejam, tidak manusiawi dan tidak menghargai hak hidup manusia. C. Hukum pidana Islam dalam negara hukum. Ketika negara Indonesia didirikan, para founding fathers merumuskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum harus menjadi batu loncatan untuk mengatur, melindungi, dan menyelesaikan masalah dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai hukum pidana Islam, di mana gerakan Islam radikal, khususnya di Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menghidupkan kembali syariah Islam, terutama hukuman mati dan sebagainya. Ini adalah masalah rule of law yang utama. Hukuman kisos seumur hidup adalah hukuman mati bagi terpidana. Ini adalah konsep hukum yang tidak boleh dipaksakan dalam negara hukum, khususnya di Indonesia. Banyak ulama mencatat bahwa sementara hukuman mati atau kisos ditentukan dari teks Al-Quran, menurut An-Naim, ketentuan hukuman mati tidak ditetapkan dengan benar berdasarkan Al-Quran, tetapi berdasarkan sejarah Al-Quran, kehidupan Nabi, serta sejarah adat budaya Arab lokal pada saat itu. Jika hukum kisos masih ditegakkan dalam negara hukum Indonesia, hal ini dijelaskan bertentangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pemerintah Indonesia yang telah mendeklarasikan negara hukum merupakan suatu keharusan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi yang pernah ada di Indonesia membuktikan bahwa salah satu prasyarat negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara di atas hukum yang menjamin keadilan dan melindungi warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemahan dari rule of law dan rule of law. Ide sentral dari Rechtsstaat adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan non-diskriminasi. Beradahan hukum menjamin perlindungan prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan. Jelas bahwa penegakan hukum di Indonesia harus terus melindungi hak asasi manusia, khususnya untuk hidup dan bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Seberat apapun kesalahan seseorang, hak asasi manusia tetap harus dilindungi. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibacakan oleh Rika Restiana. D. Pentingnya hak untuk hidup dalam kaitannya dengan hukuman mati. Hak untuk hidup adalah hak fundamental yang universal. Hak untuk menjelaskan kehidupan seseorang. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk melakukan apapun. Tidak ada yang bisa menyakiti seseorang dengan cara apapun. Dan yang terpenting, tidak ada yang bisa mengambil nyawa seseorang tanpa persetujuan. Hak untuk hidup adalah kategori hak yang tidak dapat dicabut. Hak yang tidak dapat dihindarkan adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya tidak dapat dicabut, ditunda, atau dibatasi dalam keadaan apapun. Dan dalam keadaan apapun, hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut tertuang dalam amandemen UUD 1945 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar keadilan retrospektif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat menjadi dibatasi oleh hukum. Sebelum hak-hak yang tidak dapat dicabut sebagai akibat dari perubahan UUD 1945, hak ini juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 1998 Hak Asasi Manusia yang menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang dalam keadaan apapun tidak dapat dibatasi atau non-derogable rights. Hak untuk hidup tertuang dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 1999
hak untuk hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Pemeriksaan hak untuk hidup yang termaktub dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dicabut, yaitu hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. ICCPR menjelaskan bahwa salah satu hak tidak boleh dibatasi sama sekali karena sangat mendasar, yaitu hak untuk hidup atau rights to life. Negara-negara yang melanggar hak ini dikutuk karena telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Bahkan dalam keadaan darurat, meskipun suatu negara dalam keadaan darurat tidak boleh menunda atau membatasi hak-hak tertentu. Hak-hak yang diabadikan dalam beberapa pasal ICCPR yang mengatur tentang hak untuk hidup. Rumusan UUD 1945 dalam hal ini pasal 28 ayat 1 memiliki semangat yang sama dengan ICCPR dalam hal ini. Padahal pada prinsipnya ada beberapa hak dan kebebasan manusia yang dalam keadaan tertentu dapat dibatasi, bahkan ditunda, dan dapat dibatasi penikmatnya. Namun demikian, ada beberapa hak yang dianggap sebagai hak yang penikmatnya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Penambangan mana dicap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meskipun ada perbedaan di sana-sini antara UUD 1945 dan ICCPR. Misalnya hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat tidak diidentifikasi sebagai hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Perspektif Islam dan Barat tentang hak asasi manusia, yaitu analisis kontroversi hukuman mati. Selain meningkatkan kesadaran global akan pentingnya hak asasi manusia. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi lanjutan yang sebelumnya dibacakan oleh Saudari Nur Hanifah. F. Pihak yang menentang hukuman mati. Hukuman mati bisa dibilang salah satu kejahatan tertua dan paling kontroversial di dunia. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang paling kejam. Disebut kejam karena pelaksanaannya berkaitan dengan hidup dan matinya seseorang. Maka wajar jika hukuman mati menjadi isu perdebatan. Dalam arti ada dua pemikiran yang memiliki titik awal yang sama namun berakhir dengan hasil yang berlawanan. Hukuman mati menjadi kontroversial karena sejak awal ada dua pembenaran yang jelas, berbeda atau bertentangan. Bahkan kontroversial karena tidak pernah ada kesepakatan tentang cara pelaksanaan hukuman mati, sehingga semua ini menimbulkan perdebatan yang tidak akan pernah habisnya. Menurut cendekiawan Italia, Cesare Battiato, bahwa dalam bukunya yang berjudul Dei delitti e delle pene, dia mengatakan bahwa dia tidak menyetujui penerapan hukuman mati di masyarakat, yang pada dasarnya berpendapat bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan kontrak sosial. Hukuman mati dianggap sebagai perbuatan asusila. Di Indonesia juga ada beberapa ulama yang menentang hukuman mati, termasuk Pak Ruslan Saleh. Dalam salah satu esainya, ia memaparkan mengapa hukuman mati tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, termasuk dengan mengajukan alasan mengapa hukuman mati tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Lebih lanjut, Mr. Ruslan Saleh mengatakan hukuman mati tidak masuk akal dan tidak pantas digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Ruslan Saleh lebih menekankan pada pidana penjara seumur hidup dan tindak pidana lainnya yang merupakan pengakalan dan perampasan kemerdekaan dan harta benda yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Sedangkan pidana mati tidak. Selain itu, ia juga mendasarkan penentangannya terhadap hukuman mati pada demoralisasi. Melihat hukuman mati sebagai hukuman yang melembangkan kewajiban negara. Lebih khusus lagi, pendapat menentang hukuman mati didasarkan pada alasan berikut. Hukuman mati diduga tidak memiliki dasar konstitusional. Sistem pidana harus bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki masyarakat dan penjahat. Dalam hal hak asasi manusia, hukuman mati tidak diperbolehkan pada siapapun untuk kejahatan apapun. Terlepas dari beratnya pelanggaran, hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Pemerintah juga diminta untuk mematuhi ratifikasi pasal-pasal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menghapus hukuman mati. Secara semena-mena atau tanpa dasar hukum menurut hukum yang berlaku, yang pertama, hukuman mati adalah viktimisasi dari manusia ke manusia. Yang kedua, resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah ketika di kemudian hari
terbukti bahwa ada kesalahan dalam hukuman dan eksekusi tetap berjalan, meninggalkan pemerintah hanya dengan permintaan maaf tanpa ada memulihkan kehidupan terpidana. G. Para pihak pro hukuman mati. Sebagaimana mereka yang menentang adanya hukuman mati memiliki dasar dan alasan, mereka yang menentang adanya hukuman mati juga memiliki dasar dan alasan. Kelompok pro mengatakan setuju untuk mempertahankan hukuman mati karena ancaman dan eksekusi mati harus tetap ada di masyarakat. Tuan de Savornin juga menentang hukuman mati dengan mengatakan bahwa tidak ada hukum yang mengakui hak negara untuk mencabut nyawa para penjahat yang mengabaikan zerewet sama sekali. Hukuman mati tidak lain adalah balas dendam. Ketika kejahatan dilakukan kejahatan harus dibuat baik. Menegakkan hukuman mati adalah ketertiban yang diancam dengan kejahatan yang hanya dapat dipulihkan kembali jika penjahat yang mengganggu ketertiban disingkirkan dari muka bumi ini, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan kejahatan itu adalah hukuman mati. Karena hukuman mati adalah salah satunya hukuman pidana yang menghalangi untuk ikut serta dalam kebaikan bersama. Oleh karena itu, negara harus memiliki hak untuk melaksanakan hukuman mati. Jika melihat Indonesia, ada ulama yang menentang hukuman mati. Salah satunya adalah Prof. Omar Senoaji, SH. Selama negara Indonesia masih kuat, masih berjuang dengan nyawanya sendiri di bawah ancaman, selama ketertiban umum terganggu oleh orang-orang yang tidak mengenal kemanusiaan, hukuman mati harus tetap digunakan. Selain itu, Dr. Rahmat Jatmiko juga mengatakan bahwa kisas yang termasuk hukuman mati harus menjadi hukum yang harus terkandung dalam masyarakat, yang banyak terjadi ketidakadilan di mana para wali tidak dapat memaafkan setelah syarat yang cukup. Maka kisas pida adalah hak yang lebih praktis dan merupakan humuna yang adil. Lebih khusus, pendapat yang mendukung hukuman mati didasarkan pada alasan berikut. Yang pertama, ketentuan dasar hukuman mati adalah hukum pidana Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dan ini adalah perintah Allah. Yang kedua, penjara seumur hidup tidak cukup untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukuman mati lebih tepat bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat. 3. Hukuman mati untuk pembunuh disengaja dilihat sebagai ganti rugi hukum untuk pihak hidup yang meninggal dan untuk kehilangan keluarga korban. 4. Hukuman mati bagi teroris juga dipandang sebagai hukuman yang pantas dan memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan penderitaan para korban tewas dan keluarganya yang ditinggalkan dalam serangan brutal teroris tersebut. 5. Hukuman mati bagi pengedar narkoba dipandang sebagai pembahasan karena terpidana merampok dan merenggut nyawa orang-orang yang terjerumus dalam kecanduan narkoba, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya meninggal akibat mengkonsumsi barang-barang terlarang tersebut. Saya akan membacakan materi lanjutan yang sebelumnya dibacakan oleh Arsya. H. Masalah penerapan hukuman mati di Indonesia. Di Indonesia, masalah hukuman mati sebenarnya sudah menjadi perdebatan sejak lama, terutama sejak era kemerdekaan. Mengingat hukuman mati saat ini merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, adalah fakta bahwa setiap manusia selalu takut mati. Itulah sebabnya tidak ada cara yang lebih baik untuk mencegah tindakan calon pembunuh selain ancaman hukuman mati. Kemudian upaya inilah yang mengundang masalah dalam aplikasi berkaitan dengan masalah penerapan hukuman mati, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. Ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan tersebut. Hal tersebut antara lain kekhawatiran akan kemungkinan kesalahan hakim atau Gerselic dwelling dalam menjatuhkan pidana, yang kemudian berdampak pada putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang. Bahkan dimungkinkan untuk mengatribusikan kesalahan seseorang atau pemberian vonis terhadap seseorang yang tidak bersalah dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika melanggar hak paling dasar seseorang, hak untuk hidup, terjadi evolusi konsep hak asasi manusia di mana potret hak asasi berkembang menjadi sarana untuk menegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, kesamaan, perdamaian, dan perlindungan. Hampir merupakan fakta bahwa penindasan hak asasi manusia melalui penegakan hukum menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Lalu ada masalah dengan penggunaan hukuman mati. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan salah satu sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dalam hal ini
hukuman mati dipandang sebagai bentuk hukuman pidana yang tidak manusiawi, sehingga tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu muncul masalah dalam penerapannya ketika terjadi konflik dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional, yaitu International Convention on Civil and Political Rights, yang kemudian diundang menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, kemudian diundangkan oleh Second Optional Protocol to Hak Sipil and Politik Internasional diperkuat banyak negara, terutama Indonesia. Hukuman mati masih berlaku, padahal jelas protokol kedua yang dirumuskan oleh Dewan PBB bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perjanjian internasional hak asasi tidak dapat dipaksakan oleh negara setelah dipatuhi. Salah satu faktornya adalah: pertama, desain dan pembentukan berbagai perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia yang sangat divergen atau bias dalam kerangka pemikiran. Kedua, adanya tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, khususnya ICCPR dan protokol kedua, yang dibuat bukan untuk tujuan mulia menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak hidup, tetapi untuk kepentingan politik, alam. Ketiga, kesepakatan hak asasi manusia internasional seringkali hanya setengah dihormati oleh negara-negara berkembang begitu mereka ditegakkan. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Barat hanya memaknai konsep HAM secara antroposentris, sedangkan di Timur, dalam hal ini Islam, konsep HAM lebih bersifat teosentris. Maka wajar jika Barat menganggap hukum pidana Islam sehubungan dengan hukuman mati sebagai produk hukum yang melanggar hak asasi manusia, sehingga Barat ini mementingkan hak individu daripada kewajiban manusia. Di sisi lain, menurut kalangan Islamisasi radikal, hukum qisas atau hukuman mati akan melindungi hak asasi manusia. Karena berhukum pidana Islam dari Tuhan, maka hukuman mati belum dilaksanakan di muka bumi yang terbuka ini. Perdebatan tentang konsep hak asasi manusia dalam kaitan dengan hukuman mati antara Islam dan Barat tidak akan pernah berakhir oleh perbedaan perspektif, prinsip, metode, dan perbedaan teologis. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hukuman mati, pemerintah Indonesia sebagai negara hukum harus mengambil langkah tegas mana yang harus dipilih, konsep Islam tentang hak asasi manusia atau konsep Barat. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang perlindungan hak asasi manusia terpidana mati, karena konsep hak asasi manusia di Indonesia masih belum jelas tentang genre atau hak asasi manusia Islam atau hak asasi manusia Barat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.